Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, saya Rafli dari Universitas Terbuka PBJ Yogyakarta. Pada hari ini saya berkesempatan bertemu dengan narasumber untuk membahas digitalisasi memori kolektif Yogyakarta, studi sejarah lisan terhadap dinamika perubahan media rekam arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan hari ini kami masih diberi kesehatan dan dapat bertemu hari ini untuk membahas hal tersebut. Baik, langsung saja Ibu perkenalkan dengan Ibu. Saya Ikra Widya. Baik, salam kenal Ibu. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara DPAD DIY memastikan fisik arsip asli atau kertas kuno atau foto ya Ibu tidak rusak atau hilang saat proses scanning dan pemindahan ke format digital Ibu. Oke. Sebelum kita melakukan alih media alih media ini kan scanning dan ke format digital itu kan proses alih media. Nah, sebelum di alih media itu arsip sebaiknya sudah dalam bentuk daftar. Jadi sudah ada daftarnya dulu supaya apa? Supaya di dalam daftar itu kan ada nomor arsip dan ada divisinya, ada nomor arsipnya juga. Artinya nomor yang ada pada daftar arsip itu sudah sesuai dengan fisiknya. Akan nanti ketika pengecekan atau mengembalikan itu sudah sesuai dengan daftarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika akan dilakukan proses alih media itu dicek dulu apakah arsipnya itu masih bersih atau tidak, ada bercak-bercak atau tidak, kemudian masih bisa dilihat atau tidak. Kalau seandainya itu bermasalah dengan ketiga ini misalnya, itu dibersihkan dulu, gitu, dilakukan pembersihan dulu. Nanti kalau sudah dibersihkan baru dilakukan scanning proses alih media. Gitu ya Bu. Jadi prosesnya cukup lumayan bertahap dan harus ada pembersihan juga. Betul. Ya Bu. Selanjutnya, setelah diubah menjadi file digital ini Bu, bagaimana DPAD DIY menjamin keaslian arsip tersebut agar tetap sah dan terhindar dari pemalsuan Bu? Salah satu proses dari alih media itu kan pertama di scan, ya kan? Udah pernah tahu belum proses alih media arsip? Belum, baru scanningnya aja sih. Nah kan di scanning, dan scanning itu kan dalam ukuran TIFF, harus dalam ukuran TIFF, dalam ukuran TIFF. Nah kemudian setelah di scan itu nanti dilakukan rename, ya kan? Biasanya misalnya ada arsip JPU Jabatan Pemerintahan Umum nomor 45 misalnya, nomor arsipnya 45. Nah kalau ketika akan dititipkan itu kan dia akan namanya kan sesuai yang ada di formatnya yang ada di situ lah, itu di rename jadi JPU 45 misalnya gitu, sesuai dengan nomornya itu tadi. Sudah, terus habis itu dilakukan ada resize, kemudian di dari TIFF itu tadi itu nanti diganti ukuran. Jadi diganti ukuran menjadi JPEG atau PDF. Kenapa? Jadi gini, kegiatan alih media sendiri itu kan tujuannya ada dua. Pertama, supaya arsip asli itu tidak keluar terus menerus, makanya kemudian dibuat alih media supaya arsip yang sudah di alih media dan dalam bentuk TIFF itu ininya itu setara dengan arsip aslinya, jadi hasilnya itu setara dengan aslinya. Seperti itu, artinya hasil dari alih media kalau dalam bentuk TIFF itu sudah bisa disejajarkan ketika nanti akan diajukan ke pengadilan. Jadi tidak harus tidak harus bawa arsip aslinya, karena untuk menghindari kerusakan gitu itu. Nah kemudian yang kedua itu tujuan dari alih media itu adalah untuk melayankan arsip supaya lebih cepat
Ya. kayak gitu itu. Jadi kan kalau lewat daftar itu kan agak lama Agak ya. lama. Nah kemudian makanya dibuat di dalam bentuk digital gitu. Nah kalau dibentuk dalam dalam bentuk digital itu resolusinya direndahkan. Jadi cuman dalam bentuk JPEG atau PDF, kemudian juga ukurannya 300 dpi kalau nggak salah. Kayak gitu itu. Jadi yang 300 dpi itu seperti itu. Nanti untuk jelasnya nanti teman-teman yang ada media ya, gitu. Jadi itu kemudian setelah di resize, di rename, kemudian nanti dimasukkan ke notepad, kemudian nanti yang di notepad itu dimasukkan ke sistem media akses dan kemudian dibuat daftar. Jadi alih media itu kan nanti outputnya kan daftar, ya kan, masuk di daftar. Nah nanti sebelumnya yang arsip yang sudah dalam bentuk file itu tadi itu dikasih watermark. Di watermark. Tadi itu untuk menghindarkan dari pemalsuan itu tadi. Jadi pertama ukurannya itu PIF, kalau arsip asli, kemudian di watermark. Tapi kalau misalnya nanti masuk ke layanan, itu ukurannya itu rendahkan, resolusinya direndahkan, diganti ke PDF atau JPEG itu tadi. Gitu. Ada dua cara. Selanjutnya Bu, untuk kejadian sejarah yang dokumen tertulisnya hilang atau tidak lengkap, bagaimana kriteria DPA DDIY dalam memilih tokoh atau narasumber Bu sejarah lisan yang paling bisa dipercaya? Gini, jadi kita melakukan kita itu punya program wawancara secara lisan ya. Wawancara secara lisan itu memang digunakan untuk melengkapi arsip yang dalam bentuk tekstual, dalam bentuk foto, karena di situ akan ada cerita-cerita yang disampaikan oleh tokoh atau narasumber. Nah seperti itu. Dan ketika kita akan memilih siapa tokohnya itu kita sesuaikan dengan temanya. Jadi kalau misalnya beliau memang orang seni, artinya kan kita ini orang seni, berarti kita mewawancarai beliau itu sesuai dengan peranannya ketika menjadi seorang seniman di DIY kayak gitu. Terus kemudian misalnya kita seperti Romo Tirun misalnya, Romo Tirun itu kan juga tokoh di Jogja dan beliau keturunan dari keraton, kemudian beliau juga pernah bekerja sebagai pegawai negeri di Pemda DIY. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana tata pemerintahan di DIY selama pada saat beliau bekerja itu kita meminta wawancara dengan beliau seperti itu. Jadi memilihnya itu ya yang pastinya sesuai dengan tema apa yang kita punya, kemudian sesuai dengan latar belakang dari tokoh tersebut seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi alurnya masih perlu juga dikaji ya Bu. Betul. Berikutnya Bu, teknologi komputer dan format file sangat cepat berubah ya Bu. Seiring dengan zamannya Bu. Apa antisipasi DPA DDIY agar arsip digitalnya yang disimpan hari ini tetap bisa dibuka dan dibawa atau dibaca 50 tahun ke depan? Yang namanya storage atau penyimpanan itu memang rawan ya, apalagi ya memang digital itu memang secara akses memang lebih mudah ya kan, lebih mudah. Cuman ternyata keterbatasan dalam hal storage atau penyimpanan ini menjadi kendala tersendiri memang. Jadi kita memang ketika mengalih media itu kita cepat banget, tapi ya itu tadi kendalanya ada di storage. Nah sebenarnya kita sudah punya LPO. Jadi LPO saya lupa singkatannya. LPO itu digunakan untuk menyimpan arsip
yang berjangka lama, jadi bisa sampai 50 tahun itu tadi LTO. Hanya ternyata LTO itu punya masa apa ya namanya, jadi ada serinya, setiap seri itu ada masanya. Jadi misalnya sekarang seri 6, pastilah dia punya mesin operatornya, mesin operasionalnya itu yang setara dengan yang seri 6 ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita punya LTO seri 6 itu di mesin operasional sekarang udah seri 9 kalau nggak salah, seri 9 atau 12 itu saya lupa. Nah, ini nggak bisa nyantol. Nah, kayak gini yang keterbatasannya di situ. Jadi sarana prasarana untuk storage ini yang sangat agak bermasalah. Walaupun kita untuk saat ini sih kita sudah punya eksternal ya, dan sering hasil media itu dimasukkan eksternal, tapi ternyata eksternal itu juga tidak menjamin arsip dalam bentuk alih media dalam bentuk digital itu lebih baik. Seperti itu ya Bu. Kalau yang terakhir nih Bu, sejak sistem digital ini diterapkan ya Bu, seberapa besar perbedaan dalam hal kecepatan pencarian arsip Bu oleh masyarakat dibandingkan dengan sistem manual yang dulu? Oke. Saya sendiri masuk tahun 2005 ya, baru 21 tahun. Ya, waktu itu sudah banyak produksi arsip yang sudah kita layankan ya, tapi memang pencarian itu masih dalam bentuk manual, dalam bentuk daftar itu tadi. Nah, kemudian di tahun 2007 itu sudah ada program dari kita untuk melayangkan arsip secara cepat dari tahun 2007. Jadi kita membuat semacam aplikasi yang sekarang ada di ruang layanan itu, aplikasi media akses ya. Nah, aplikasi media akses sendiri itu juga disesuaikan dengan kaidah kearsipan pada zaman itu. Jadi pakai sistem isaji kayak gitu, tetap seperti itu. Jadi tidak asal membuat, tapi juga ada kajiannya. Jadi disesuaikan dengan ada uraian informasinya, ada nomornya, ada tingkat perkembangannya, ada salinan tembusan jumlah lembarnya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu memang digunakan supaya arsip yang kita punya itu bisa disajikan ke masyarakat lebih cepat, seperti itu. Nah, ya itu sih lumayan agak masyarakat banyak terbantu dengan begitu, apalagi di zaman sekarang. Walaupun ada semacam ketimpangan, jadi nggak balance antara arsip yang sudah diolah dengan arsip yang sudah dialih media atau dimasukkan diinput ke ke media akses ini. Gitu. Jadi ada ketimpangan volume. Jadi misalnya gini, daftar itu kan arsip yang sudah kita olah itu sudah sekitar 85.000 kalau nggak salah, 85.000 arsip ya kan, itu sudah tertata. Tetapi yang masuk di media akses itu mungkin baru sekitar 40%-nya, jadi belum semua. Karena apa? Karena arsip itu kan misalnya kita punya dalam satu daftar ya, satu daftar itu misalnya ada 1.500 nomor ya kan. Nah, ternyata dari 1.500 nomor ini kan kalau media akses itu kan lembar, jumlah lembar ya. Jumlah lembar. Nah, kalau jumlah lembar 1.500 itu ternyata dia bisa 100.000 lembar. Gitu. Karena kan ada nomor 1 misalnya itu ada 15 nomor. Terus nomor 2 50 nomor, nomor 3 nomor 2 itu misalnya 50 lembar. Kemudian nomor 3 cuma 2 lembar, nomor 4 itu 15 lembar. Jadi kan macam-macam. Nah, mungkin setelah diakumulasi selama satu daftar ini itu 100.000 lembar misalnya, 100.000 lembar. Nah, kayak gini ini.
Nah, ini berbeda dengan yang SIKN, JIKN. Nah, SIKN, JIKN, kalau ini kan jumlah lembar, jadi tergantung ada berapa lembar, semuanya bisa diakses semua. Nah, kalau SIKN, JIKN itu hanya satu nomor, itu satu lembar. Makanya kan cepet banget. Ya. Jadi bisa ngoyak, yang misalnya ini 85.000 arsip, di sini bisa sampai misalnya ada 60 ribuan gitu. Kalau ini paling cuma setengahnya, paling cuma 20 ribuan kayak gitu itu. Jadi ini ada intinya belum semua arsip yang sudah diolah itu masuk ke media akses. Jadi belum semua arsip itu bisa dilayangkan secara digital. Karena kendalanya ini tadi. Berarti masih bisa secara manual ya, masih balance antara manual dan digitalnya. Nggak balance, masih nggak balance antara manual sama digital. Kayak gitu. Mungkin itu aja Bu, udah cukup. Saya terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk saya ke depannya dan teman-teman lainnya yang melihat video ini. Oke. Terima kasih Bu. Sudah cukup ya.